Belum ya, belum record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dari rekayasa perangkat lunak. Di sini hendak membuat kelanjutan dari video eksperimen board yang kedua. Sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri, saya Abdi Abu Gastufari dengan NPM 2017051081 dan rekan saya. Nama saya Arya Fanda Aulia Duha, NPM 2017051063. Selanjutnya Wawan perkenalkan diri. Oh maaf, ngeblank. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Kurniawan Dwi Yulianto dengan NPM 20570511010. Pada kesempatan dan selanjutnya rekan saya. Enggak, udah semuanya. Udah, ya udah nanti cut ya. Nah, dengan narasumber kita siapa namanya? Dengan saya izin perkenalkan diri, saya Dapat Zaki Mustafa. Oke. Halo Kakak. Sebelumnya di sini saya akan memberitahu sedikit mengenai narasumber kelompok kami. Di sini ada Dapat Zaki Mustafa. Sedikit banyak dia adalah orang yang sudah lumayan mempelajari mengenai blockchain, kripto dan Bitcoin. Jadi lebih kurang dia memahami apa yang akan kita bahas kali ini. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Di sini kita manggilnya Abang saja ya. Ya, nggak apa-apa. Kita di sini diskusi santai aja. Oke. Oke Bang, yang pertama, menurut Abang apa sih kelebihan dan kekurangan blockchain dalam menyimpan data ini Bang? Baik, cukup bagus ya untuk pertanyaan pertama ini. Jadi untuk blockchain ini sendiri yaitu kelebihannya yaitu kayak bisa terdistribusi gitu loh, dikarenakan data dalam blockchain ini disimpan dalam ribuan perangkat dalam setiap jaringan node. Nah, kemudian ini membuat kayak blockchain ini sebuah teknologi yang sangat baik untuk menyimpan riwayat finansial atau data lain, di mana jejak audit ini cukup dibutuhkan dikarenakan setiap perubahan dapat terlacak seperti itu. Kemudian ini penyimpanannya itu dilakukan secara permanen dan disimpan dalam sebuah buku kas terdistribusi dan publik. Kemudian walaupun di sini ada kelebihan, tapi di sini juga ada kelemahan dalam blockchain ini sendiri. Yaitu bisa saya sebutkan untuk kelemahannya di sini ialah datanya itu ditambahkan ke dalam blockchain ini sangat sulit untuk merubahnya. Jadi blockchain ini stabil, akan tetapi untuk sulit untuk merubah beberapa data ketika sudah dimasukkan ke dalam blockchain seperti itu. Kemudian data dan kode blockchain ini biasanya sangat menuntut dan seringkali membutuhkan sebuah hard fork. Kemudian di mana satu rantai ini ditinggalkan dan beralih menggunakan rantai yang baru. Nah, mungkin itu saja yang untuk kelebihan dan kelemahan dalam blockchain ini. Lalu ada yang pertanyaan kedua nih Bang. Menurut Abang, ya, apakah penyimpanan berbasis blockchain dapat mengalahkan kepopuleran seperti cloud storage, seperti Google Drive di masa mendatang? Ya, baik. Kalau menurut saya kurang yakin sih untuk hal itu. Dikarenakan jika dilihat nih dengan apa yang terjadi saat ini itu, blockchain ini memang sedang sangat berkembang. Akan tetapi perkembangannya ini dikarenakan orang menggunakan sebagai dompet aset kripto atau yang biasa kita sebut sebagai wallet seperti itu, dan bukan sebagai media penyimpanan data seperti Google Drive seperti itu. Dan blockchain ini saya rasa kurang cukup efektif ya, dikarenakan mereka yang membutuhkan akses cepat, karena untuk membuka blok ini dibutuhkan perhitungan lagi untuk hasil yang sedikit memakan waktu. Bahkan data yang telah dimasukkan dalam blockchain ini hampir mustahil untuk dimodifikasi atau dihapus. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Karena data yang di dalam blockchain ini stabil, akan tetapi sulit untuk merubahnya seperti itu. Dan kemudian, tapi tidak menutup kemungkinan ya untuk kedepannya blockchain ini bisa lah untuk
apa ya, ibaratnya lebih berkembang lagi dibandingkan sebelumnya, ataupun bisa mengalahkan dari Google Drive seperti itu. Karena blockchain ini cukup populer dengan penggunaannya sebagai dompet aset kripto. Ini membuat kayak blockchain ini semakin dikenal gitu loh dalam perkembangannya. Nah, jadi suatu hari akan muncul media penyimpanan berbasis blockchain. Kemudian ini juga blockchain ini cukup cocok sih untuk digunakan untuk menyimpan data penting yang dikhawatirkan hilang ataupun rusak. Baik, mungkin itu sih penjelasan dari saya. Baik, Bang. Lalu ada tambahan pertanyaan nih, Bang. Ya, boleh saya bertanya. Menurut Baik. Abang nih, kira-kira cocok nggak penggunaan penggunaan penyimpanan media berbasis blockchain ini untuk menyimpan data kasus kriminal? Untuk data kasus kriminal ya. Iya. Baik, saya jelaskan lagi. Jadi kan sudah saya jelaskan tadi di sebelumnya, penjelasan sebelumnya, bahwa blockchain ini sering kita gunakan untuk menyimpan data penting. Jadi menurut saya iya jawabannya. Karena kita kan tidak jarang nih kita menemui kayak kasus data narapidana yang hilang seperti itu. Dan kemudian dengan kelebihan blockchain ini bisa membuat data yang telah dimasukkan ke dalamnya sangat sulit untuk diubah dan dihapus seperti itu. Lalu tentunya ini juga akan memberikan keamanan yang ekstra sih terhadap kasus kejahatan yang ada pada saat ini seperti itu. Jadi jawabannya iya bisa. Baik, makasih Bang. Ya baik, terima kasih atas waktunya juga. Lalu apakah ada pertanyaan tambahan dari Saudara Kurniawan? Mungkin cukup. Cukup ya. Ya. Jadi cukup. Baik. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bang atas waktunya. Ya baik. Sama-sama. Memberi kita informasi mengenai blockchain. Baik, cukup menarik sih untuk pembahasannya. Nanti kita lanjutkan lagi mungkin untuk pembahasan selanjutnya ya. Untuk rekan-rekan semua, kita akan membahas blockchain lebih lanjut. Oke Bang, terima kasih Bang. Ya, baik. Baiklah, penutup nggak nih? Penutup ya. Penutup, Boy. Studi literaturnya nggak diinin, nggak di Ya udah, slideshow. Apa nanti gimana? berarti? Nanti aja itu mah. Ya udah ya. Ini wawancaranya udah selesai kan ya? Ini bisa gua stop record apa gimana nih? Belum Ya udah. ditutup. Penutupan. Tutup dulu, Bagas. Oke. Baiklah, terima kasih atas informasi yang telah diberikan narasumber dan kepada rekan-rekan. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bang. Ya, baik. Terima kasih juga. Gua stop record ya. Oke, stop record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Fanda Aulia Duha, NPM 2017-041-063. Di sini saya akan menjelaskan bahan studi literatur saya untuk proyek ide perangkat lunak saya. Ide perangkat. Jadi sesuai yang saya bilang bahwa keamanan data narapidana, data-data kasus kejahatan seperti koruptor atau kriminal lainnya seringkali terancam rusak atau hilang. Contohnya seperti yang ada di berita berikut ini. Truk berisi bukti korupsi hilang. Ya, contohnya seperti ini. Bukan cuma itu aja, ini ada saya punya satu lagi, kebakaran Kejagung. Rudi dan Mandor didakwa lakukan kehalpaan. Ini adalah bukti ya bahwa kalau ini adalah bukti betapa lemahnya keamanan data para terdakwa atau narapidana kasus kejahatan. Lalu
Lalu kadang kita bertanya-tanya, kenapa kita menyimpannya dalam internet saja seperti Google Drive atau di situs khusus namun faktanya 50% situs pemerintah diserang hacker. Ini adalah bukti betapa situs pemerintah tidak menjamin keamanan data narapidana. Untuk itu kita butuh sebuah inovasi baru untuk menyimpan data para narapidana tersebut. Ini dia. Beginilah cara blockchain melindungi data digital. Dia untuk lebih lengkapnya ini linknya. Intinya seperti berikut. Lalu ada satu jurnal yang membahas tentang penerapan blockchain dan kriptografi untuk keamanan data. Ditulis oleh Hafiz Fianto Putra Wirawan dan Antoseno Penangsa. Intinya adalah cara menyimpan data di blockchain adalah dengan melakukan penghitungan hash. Fungsi hash merupakan suatu fungsi matematika yang mengambil masukan panjang variabel dan mengubahnya ke dalam urutan biner dengan panjang yang tetap. Fungsi ini digunakan pada berbagai aplikasi pengamanan dan protokol internet. Contohnya seperti autentikasi pesan, tanda tangan digital, dan penyimpanan password. Ya, beginilah bentuk dari jurnalnya. Mengapa saya sebut bisa meningkatkan keamanan? Karena data yang masuk ke blockchain itu hampir mustahil untuk diubah atau dihapus. Tentunya ini akan memberikan keamanan ekstra untuk data-data yang disimpan seperti data-data penting kayak data narapidana yang saya jelaskan barusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.